Pertanyaannya sekarang, benarkah ada setoran pada petinggi Polri seperti yang sempat dihembuskan Ismail Bolong? Lalu benarkah hal ini berkaitan dengan perang bintang di tubuh Polri? Kami membahasnya bersama mantan Kabaris Krim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, apa kabar Pak? Videonya boleh dinyalakan dulu, Pak Ito? Udah. Baik. Sudah. Sudah terdengar suara saya dengan jelas ya Pak ya? Sudah, Pak. Baik, soal kasus ini menyinggung nama Kabareskrim, menyinggung institusi Polri. Komentar Anda? Iya, baik. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam itu adalah sesuatu yang wajar ya. Itu merupakan satu opini beliau ya. Yang tentunya beliau kan juga menyampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai Ketua Kompolnas ya. Bahwa ada sesuatu di dalam tubuh Polri yang saat ini mengemuka dan perlu diklarifikasi. Tapi kalau mungkin istilahnya perang bintang, saya kok tidak yakin karena saya juga kebetulan sering sekali ke Mabes Polri bicara dengan pejabat Mabes Polri. Saat ini kesan saya bukannya membela tapi Polri dalam keadaan solid ya. Hanya memang dengan ketegasan Pak Kapolri untuk mengungkap kasus yang melibatkan petinggi Polri, apalagi petinggi Polri itu sekarang dalam posisi terancam ya, bahwa diberhentikan dengan tidak hormat, sehingga tentunya ada juga hal-hal pihak ketiga yang memanfaatkan untuk memperkeruh kondisi yang saat ini sedang dihadapi Polri. Jadi apalagi menyangkut kepada jabatan Kabareskrim ya. Saya kan pernah juga menjadi Kabareskrim dan juga pernah dulu saya diisukan juga ya karena mengungkap satu kasus di mana kasus itu melibatkan seseorang yang dia bisa membuat satu cerita. Nah, jadi saya kira apapun yang terjadi saat ini, betul kata Pak Menko Polhukam dan kata Pak Asrul Sani, saatnya bahwa kita membuktikan dan mengklarifikasi. Sementara ini sudah ada hasil klarifikasi yang bersangkutan mengatakan bahwa dia merekayasa apa yang disampaikan. Nah, itu juga memang secara apa namanya logika mungkin tidak mungkinlah seorang atau kurang bisa masuk akal kalau seorang pimpinan tertinggi di Bareskrim itu menerima sesuatu dari seorang yang mungkin secara Hmm. langsung ya, saya kira itu harus dibuktikan. Ada Sehingga pihak yang memperkeruh keadaan, pihak mana itu Pak? Yang Anda kira memperkeruh suasana di tubuh Polri ini? ya karena tidak puas dengan ketegasan Kapolri untuk tidak pandang bulu untuk mengungkap kasus-kasus yang melibatkan siapapun anggota Polri ya yang tentunya saat ini kita semua mengikuti ya untuk kasusnya saudara Ferdy Sambo itu ya. Jadi saya kira kita bisa sementara ini bisa mengambil satu kesimpulan bahwa yang bersangkutan itu adalah membawa pesan ya dari pihak ketiga. Nah tentunya ini harus betul-betul didalami kemudian dibuktikan fakta-faktanya tadi kan disampaikan oleh Pak Asrul Sani, termasuk Pak Menko Polhukam melibatkan KPK itu malah lebih bagus ya. Karena kita ingin melihat nanti secara objektif apakah yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu benar atau tidak. Tapi Berarti, sementara ini ya, ya silakan dilanjutkan Pak. ya sementara ini kan yang bersangkutan sudah meralat ya, sudah meralat dan menyampaikan tentunya ini pun juga mungkin yang muncul di opini publik ada satu tekanan. Saya kira ya tinggal membuktikan saja lah. Karena bagaimanapun juga bicara masalah Kabareskrim itu bicara masalah fungsi, bicara masalah lembaga yang menyangkut Polri. Tentunya ini juga Polri juga akan menunjukkan bahwa kita akan melakukan sesuatu yang klarifikasi sehingga menghilangkan daripada isu-isu negatif di luarannya. Baik, Saya nah kira. soal kasus ini juga sudah ada laporan ke Propam ini Pak. Bagaimana kemudian menurut Anda Polri harus mengusut kasus ini? Seserius apa kemudian Polri harus menindaklanjuti itu? Ya, kita semua tahu, semua tergantung daripada pimpinan Polri. Kita semua tahu ketegasan Pak Kapolri saat ini betul-betul tidak peduli apakah orang itu orang dekat ataupun itu mungkin memiliki apa namanya kedekatan dalam hal tugas fungsional. Beliau tetap menindak tegas. Nah, kita tentunya sangat harus percaya ya bahwa komitmen Pak Kapolri ini kan juga dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Beliau juga mempertanggungjawabkan kepada Bapak Presiden dan juga tentunya secara secara vertikal dan horizontal beliau juga mempertanggungjawabkan juga kepada Pak Menko Polhukam sebagai koordinator di bidang keamanan ya. Terlebih kasus ini menyinggung nama Kabareskrim Polri saat ini, Komjen Agus Andrianto. Betul. Itu kan sangat serius ya. Karena ini sudah menyangkut nama pribadi. Kita tahu bahwa Kabareskrim itu kan yang menangani kasusnya Ferdy Sambo ya.
Mhm. tentunya akan banyak serangan-serangan kepada beliau, tapi bukan berarti ini dilakukan oleh perang bintang ya, saya kira enggak juga. Mungkin kalau ada yang kecewa yang terlibat dengan kasus Sambo ya itu wajar, tapi tidak mewakili merepresentasikan bahwa itu adalah dari kelompok bintang ya. Jadi Mmm. kita lebih banyak kepada masalah pribadi yang bersangkutan. Karena mungkin dia kecewa dengan tugasnya selama ini dia memegang rahasia-rahasia dibuka satu demi satu, saya kira itu merupakan sesuatu hal yang mungkin tidak patutlah ya sebagai seorang anggota Polri yang sudah disumpah untuk menyimpan rahasia ya dalam tugasnya. Kalau sudah terungkap seperti ini berarti benar dong Pak kalau udah kebongkar? Kita jangan bilang benar juga ya, kan Mmm. tentunya kita kan harus harus mengungkap dulu dari bukti-bukti. Kalau nanti bukti-bukti dari mungkin apakah KPK atau mungkin unsur, fungsi apa namanya, pengawasan internal ya Mmm. dari Irwasum ya, juga Kabid Propam sekarang kan juga sudah bukan Kabid Propam yang lama ya. Saya kira juga tidak ada alasan kalau kita menyembunyikan kalau memang betul hal itu terjadi, tapi kalau tidak betul kan berarti juga harus bisa membersihkan isu ini jangan sampai seolah-olah di dalam Polri ini sekarang terjadi, perseteruan ya, Mmm. antara kelompok-kelompok tertentu ya. Saya kira saya tidak melihat ke sana ya saat ini ya. Oke, isu perang bintang ini kemudian disinggung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Anda yang pernah berada di institusi Polri merasa bahwa atau pernah melihat perang bintang itu benar-benar nyata ada, Pak? Kalau perang bintang itu kan berarti ada kelompok-kelompok di dalam, Polri ya. Tapi kan selama ini kita tahu bahwa Polri itu solid, tetapi ada mungkin beberapa, oknum ya, oknum anggota yang mungkin bersalah, kemudian dilakukan tindakan dia kecewa, dia melakukan manuver-manuver yang apa namanya, mendegradasi mengenai kredibilitas Polri, tapi itu kan tidak bisa analogikan sebagai sesuatu merepresentasikan sebagai kelompok bintang ya, saya kira nggak benar juga ya, karena juga mungkin juga bukan hanya dari seseorang yang pernah menjabat sebagai jabatan perwira tinggi, tapi ini kan melibatkan juga yang perwira menengah, bahkan sampai, jabatan yang terendah ya di Bintara ya. Saya kira juga, kita juga sebaiknya menunggu daripada hasil, penyidikan dan penyelidikan dari internal Polri. Dan saya meyakinkan bahwa Pak Kapolri sangat tegas, kemudian juga fungsi yang di bawahnya juga sangat tegas. Saat ini kita kita juga sudah melihatlah betapa beliau tidak memperdulikan bahwa seorang yang sudah mendapatkan promosi, kemudian dicopot, kemudian diproses, kan itu satu hal yang harus kita apresiasi ya bahwa, Mhm. namanya transparansi itu sudah dibuktikan oleh, Pak Kapolri saat ini ya. Iya. Oke. Nah, terkait video tadi yang disampaikan Ismail Bolong bahwa dia mengaku ada tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengungkap atau menyampaikan masalah mafia tambang ini begitu, Pak. Anda merasa bahwa proses ini tidak bisa semata-mata dari ranah etik tapi juga harus masuk ranah pidana atau bagaimana? Ya pastilah ya, kan seseorang yang menyebarkan berita bohong, memfitnah, itu tentunya akan menghadapi juga, satu apa namanya, konsekuensi daripada, perbuatan pidana ya, apalagi yang bersangkutan kan saat ini sudah bukan menjadi anggota Polri ya, Dan ini itu harus dibuktikan juga ya, Pak, ya? betul betul. Nanti Mhm. kita lihat apakah yang bersangkutan benar atau tidak, tentunya proses peradilan yang akan apa dilakukan secara independen, kemudian juga secara objektif, akan membuktikan tuduhan ini. Tuduhan ini sangat Baik. serius ya. Ya, Baik, terima kasih untuk perspektif Anda kali ini Pak Ito Sumardi di Kompas TV. baik, Selamat terima sore Pak, kasih. sehat selalu untuk Anda. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih.